Salam, selamat malam saudara-saudaraku sekalian dimanapun saudara berada. Saya kembali menyapa kita semua pada malam hari ini yang mungkin dalam perjalanan atau yang sudah sampai di rumah dan sedang beristirahat karena melakukan berbagai macam kegiatan dan aktivitas yang sudah dikerjakan sepanjang hari ini. Pada malam hari ini sebelum kita beristirahat, saya mengajak saudara-saudaraku sekalian dimanapun saudara berada untuk kita merenungkan firman Tuhan sebelum kita beristirahat pada malam hari ini. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, saya mengajak saudara-saudaraku dimanapun saudara berada untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Dari pagi hingga sampai malam ya Tuhan, kami boleh kembali ke rumah kami masing-masing dengan tanpa kurang suatu apapun. Dan kami terus hidup dalam lindungan-Mu Tuhan. Dan pada malam hari ini, sebelum kami beristirahat, kami mau merenungkan firman-Mu. Karena kami yakin dan percaya firman-Mu yang selalu menuntun kami dan selalu menyadarkan kami dari setiap perbuatan-perbuatan yang seringkali kami mengecewakan Engkau ya Tuhan. Dan pada malam hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Istilah jatuh hancur atau jatuh merek muncul ketika seseorang mengalami kemerosotan harga diri. Istilah itu menggambarkan nasib Haman dengan tepat dalam bacaan kita pada malam hari ini, yaitu dalam Ester pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saudara-saudara, di sini kita melihat raja meminta pertimbangan Haman tentang cara memberi penghormatan kepada seseorang. Namun sayangnya, kesombongan membuat Haman merasa bahwa dirinya lah yang akan mendapatkan penghormatan dari raja, sehingga ia merancang upacara penghormatan itu setinggi-tingginya mungkin. Ternyata Mordekai lah yang mendapatkan penghormatan itu. Buru-buru atau sok-sokan untuk membunuh Mordekai seperti yang direncanakan oleh Haman. Namun Haman justru harus mengenakan pakaian kehormatan kepada Mordekai dan berkeliling menuntun kuda yang ditunggangi Mordekai sambil menyerukan penghormatan raja kepadanya. Inilah yang dibilang jatuh merek atau jatuh malu dan hancur akibat kesombongan, dan harga diri pun tidak dihargai. Haman sendiri merencanakan segala sesuatu untuk mendatangkan kehancuran atau untuk membunuh Mordekai, tetapi justru Haman sendirilah yang dipermalukan akibat kesombongan dan tinggi hatinya. Kiranya dari firman Tuhan pada pagi hari ini kita boleh banyak belajar dari Haman, yang dimana kekayaan yang dia terima dari raja membuatnya menjadi sombong dan memandang rendah semua orang yang ada di sekitarnya. Dia merasa bahwa tak ada orang lain yang dapat berjasa kepada raja dan layak mendapat penghormatan selain dari dirinya. Dengan tinggi hati dia memandang rendah semua orang dan menganggap tak ada peran atau jasa orang lain di dalam hidupnya. Kita tidak hidup sendirian. Setiap orang saling membutuhkan satu sama yang lain. Sehebat apapun kita, tak mungkin kita menjalani hidup seorang diri. Tidak semua hal bergantung pada kita, dan bukan kita satu-satunya yang berjasa. Kita perlu memandang lebih jauh lagi terhadap orang lain, agar kita tidak berpusat pada diri kita sendiri, melainkan dengan jujur melihat ke sekitar kita. Karena di sana ada orang-orang yang berjasa kepada kita dan untuk kehidupan kita bersama. Tuhan menciptakan manusia
dan menempatkan setiap orang sesuai dengan peran yang diberikannya. Mari kita belajar menghargai dan memandang orang lain sebagai pribadi yang sama-sama berharga seperti kita. Tentu, kita berlaku demikian bukan semata-mata supaya kita jatuh hancur, tetapi untuk kebaikan bersama yang dapat menikmati oleh semua orang. Bukankah hidup akan lebih indah? Bukankah hidup akan lebih indah dan damai jika diwarnai dengan sikap saling menghargai satu sama yang lain? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan pada malam hari ini. Kami banyak belajar dari kisah kehidupan Haman, yang dimana dia bersikap sombong, merasa diri paling berjasa, dan tidak menganggap orang lain yang ada di sekitarnya. Namun karena kesombongannya, tinggi hatinya, mengakibatkan kehancuran yang sangat tidak ada harga dirinya. Ampunilah kami ya Tuhan. Mungkin tanpa kami sadari, kami seringkali berlaku sombong dan kasar, tinggi hati terhadap orang lain yang ada di sekitar kami. Tuntun kami ya Bapa, agar kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa dalam peristirahatan kami sepanjang malam hari ini. Tuhan, Engkau yang sertai dan lindungi kami. Jauhkan kami dari setiap mimpi buruk, gangguan apapun, agar kami boleh dapat beristirahat dengan penuh damai sejahtera. Hingga besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat, dan kami boleh melanjutkan setiap tugas dan aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.